Hai teman-teman semua, masih bersama saya Aris Samsudin dan dalam video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat form pendaftaran dengan menggunakan Google Form. Kurang lebih nanti hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman. Di sini contohnya kita membuat form pendaftaran untuk pelatihan Excel. Ada kolom nama, lalu ada tempat lahir, tanggal lahir, yang bisa memilih seperti tanggal seperti ini ya, pakai date picker. Lalu ada jenis kelamin ya, seperti ini, pakai select box. Lalu alamat, lalu pendidikan terakhir juga pakai select box seperti ini. Lalu penguasaan software Office, kita gunakan checkbox, jadi bisa memilih lebih dari satu seperti ini. Lalu pengetahuan soal Excel-nya itu sampai di tahap apa? Pemula atau sampai mahir. Di sini kita buat dengan pilihan skala seperti ini. Lalu juga kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat uploadan foto seperti ini di Google Form. Baik, langsung aja kita mulai ya. Untuk videonya di sini kurang lebih nanti ada 6 yang akan kita bahas ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu cara membuat Google Form. Ya, yang pertama. Oke, caranya seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke browser ya, teman-teman. Dalam contoh ini saya masuk ke Google Chrome. Lalu berikutnya di sini saya sudah masuk ke akun Google ya, atau akun emailnya. Ini saya sudah masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman bisa masuk aja di google.com. Lalu berikutnya di bagian pencarian tuliskan aja Google Drive. Kayak gini, lalu tekan enter. Nah, akan muncul di paling atas sendiri ya. Ini. Klik aja. Lalu berikutnya teman-teman bisa pilih yang ini. Go to Drive. Oke, sekali lagi pastikan teman-teman sudah login ya ke akun email Google ya teman-teman, agar nantinya bisa masuk ke Google Drive. Nah, sampai di sini, sampai di halaman Google Drive, pastikan di sini yang terpilih adalah My Drive. Di sini saya akan buat dulu folder agar nanti untuk file Google Form-nya itu lebih enak untuk manajemennya gitu. Jadi saya buat dulu, klik kanan ya di sini, klik kanan di luar sini, lalu pilih New Folder. Lalu di sini semisal kita buat namanya semisal pelatihan Excel Form. Misal seperti ini. Lalu saya klik create. Ini ya teman-teman ya, pelatihan Excel Form. Silakan diklik 2 kali untuk masuk ke foldernya. Berikutnya kita bisa buat untuk Google Form-nya. Klik kanan, pilih yang ini. Google Form, lalu pilih yang blank form. Nah, setelah masuk ya di Google Form, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk langkah awal, di sini kita tuliskan dulu judul dari formnya. Saya klik di sini ya. Saya misal tuliskan form pendaftaran pelatihan Excel. Semisal seperti ini. Lalu klik aja di luar. Maka untuk judul yang di sini akan tercopy ke sini sebagai judul dari formnya. Kayak gitu. Lalu di sini teman-teman juga bisa mengisi form description. Contohnya seperti ini. Form pendaftaran pelatihan Excel. Silahkan masukkan data diri Anda. Kurang lebih kayak gini ya. Di sini juga bisa teman-teman atur untuk teksnya kayak bold, italic, atau beberapa konfigurasi yang lain. Gitu ya teman-teman. Lalu berikutnya kita masuk ke pembuatan dari bagian formnya. Kita mulai dari yang pertama di sini. Kita tuliskan nama seperti ini. Lalu di bagian yang sebelah sini, di sini pastikan yang terpilih adalah short answer agar nanti untuk pendaftarnya itu bisa memasukkan nama dalam bentuk inputan teks seperti ini. Lalu berikutnya di bagian require di sini kita aktifkan. Teman-temannya diaktifkan agar nanti bagian nama itu harus diisi, kurang lebih gitu. Jadi kalau ada bagian form yang harus diisi, require-nya ini aktifkan gitu ya. Lalu berikutnya kita menambahkan untuk bagian formnya, yaitu tempat lahir. Saya klik di sini ya.
add question, klik. Di sini tuliskan aja tempat lahir. Di bagian ini juga pilih yang short answer gitu. Lalu di require juga. Oke, ini lagi add question. Di sini berikutnya adalah tanggal lahir. Untuk tanggal lahir ini dia nggak pakai short answer ya, tapi kita gunakan yang date agar dia memasukkan dari tanggal menggunakan date picker. Lalu kita aktifkan bagian require juga kayak gini. Lalu berikutnya setelah tanggal lahir di sini ada jenis kelamin. Kita klik lagi di sini. Di sini kita tuliskan jenis kelamin kayak gini. Dan untuk bagian ini pilihannya itu kita pilih yang drop down. Dan kita masukkan untuk pilihannya yaitu pria dan pilihan kedua adalah wanita seperti ini. Ini juga harus diisi. Lalu berikutnya adalah alamat. Saya klik lagi di sini. Alamat. Kayak gini ya teman-teman. Di sini untuk alamat kita pilih yang paragraf ya. Karena kalau alamat kan biasanya panjang. Oke ya. Seperti itu. Lalu untuk alamat di sini tidak saya aktifkan bagian require-nya ya. Agar nanti teman-teman bisa terlihat apa perbedaan dari bagian yang required dan tidak required. Intinya kalau ini tidak kita aktifkan maka bagian alamat bisa dikosongi kayak gitu. Oke, kita tambahkan lagi. Berikutnya adalah pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir kayak gini ya. Nah, untuk pendidikan terakhir itu sama seperti si jenis kelamin, yaitu kita gunakan select box. Jadi kita klik di sini, kita pilih yang drop down. Nah, di sini kita masukkan pilihannya dari mulai SD. Lalu yang kedua SMP. Yang ketiga SMA, keempat SMK, lalu kelima D1, D2, D3, lalu berikutnya D4, S1, S2, S3. Kayak gini. Lalu berikutnya kita pilih require agar dia diisi. Oke, setelah pendidikan terakhir, berikutnya penguasaan software Office. Saya klik di sini lagi, add question. Saya tuliskan penguasaan software Office. Di sini karena nantinya bisa dipilih lebih dari satu, sehingga di sini saya pilih yang checkbox. Yang pertama saya tuliskan MS Word. Kedua MS Excel. Yang ketiga MX PowerPoint. Seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian checkbox di sini tidak usah kita require ya. Karena bisa aja mereka tidak memiliki pengetahuan sama sekali di 3 software ini kayak gitu. Berikutnya saya add question lagi. Di sini berikutnya kita tuliskan pengetahuan Excel. Untuk pengetahuan Excel ini karena kita akan buat dia itu menggunakan skala seperti ini ya, dari pemula sampai mahir ada 5 tingkatan, sehingga di sini saya pilih yang ini, linear scale. Nah, berikutnya kita bisa pilih dari 1 sampai 5. Di mana untuk label awalnya, label 1-nya itu pemula, lalu untuk label 5-nya adalah mahir. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, di sini harus kita aktifkan untuk bagian require-nya, biar kita tahu di mana tingkatan dari si yang daftar itu gitu. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi add question. Nah, di sini kita tambahkan foto agar nanti bisa mengupload foto si pendaftarnya. Di sini kita pilih yang file upload. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita harus men-setting dari upload ke drive-nya. Klik continue.
Lalu berikutnya di sini kita aktifkan ini, specific file types, agar kita bisa memastikan file dengan tipe apa yang boleh di-upload. Karena ini foto, berarti yang boleh di-upload itu hanya berupa image. Kayak gitu teman-teman. Lalu kita juga men-setting berapa sih jumlah file yang bisa di-upload, maksimalnya berapa. Nah, di sini saya setting maksimalnya 1. Jadi pendaftar itu hanya boleh mengupload 1 file aja. Lalu kita bisa men-setting maksimum file size. Berapa sih maksimalnya? Misal saya batasi cuma 1 mega aja. Di lebih dari situ maka dia nggak bisa, kayak gitu kurang lebih. Lalu di sini kita aktifkan require. Oke, sampai di sini kita sudah membuat untuk bagian Google Form-nya. Nah, berikutnya teman-teman bisa melihat preview dari form yang kita buat di sini dengan cara klik di sini teman-teman. Ini preview. Nah, akan muncul preview dari tampilan formnya nanti kurang lebih kayak gini. Nah, seperti itu teman-teman ya, sudah sesuai. Kita close lagi. Berikutnya, sebelum kita mengenerate dari linknya, di sini ada tab setting. Ada beberapa hal yang bisa kita setting di sini. Yang pertama, di sini untuk teman-teman yang mau mengkoleksi dari email ya, atau mendapatkan email dari yang daftar, di sini teman-teman bisa memilih ya, bisa verified atau responder input. Kalau kita pilih yang verified itu, ya kita pilih seperti ini, terlihat di sini yang mengisi form ya itu harus login ke Google. Jadi kalau kita pilih verified itu mereka harus memiliki akun Google dan login ke akun tersebut, kayak gitu. Di sini saya pilih yang verified ya. Berikutnya ada limit to one response. Kalau di sini kita aktifkan, maka satu email Google itu hanya bisa mengisi 1 kali untuk formnya, kayak gitu. Kalau kita aktifkan ini. Nah, dalam contoh ini kita tidak aktifkan agar si pengisi formnya itu bisa mengisi beberapa kali, kayak gitu teman-teman. Nanti disesuaikan aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu berikutnya di sini ada presentation. Silakan dibuka aja. Di sini ada confirmation message ya teman-teman. Oke, di sini ada tombol edit ya, bisa kita klik edit dan teman-teman bisa menuliskan untuk confirmation message yang nanti akan tampil ketika orang berhasil mengirimkan dari isian formulirnya, kayak gitu. Misal di sini saya tuliskan terima kasih sudah mendaftar, admin segera memproses data Anda. Misal seperti ini. Lalu klik save. Nah, sampai di sini kita sudah men-setting beberapa hal yang diperlukan di bagian Google Form-nya. Berikutnya kita akan mengenerate link-nya. Caranya seperti ini. Klik di sini ya, klik di bagian send. Lalu berikutnya di sini kita klik ya untuk bagian kayak tanda link seperti ini. Nah, ini muncul link yang bisa kita akses untuk mengakses si Google Form-nya. Dan di sini kita bisa mencentang di bagian shorten URL untuk mendapatkan link yang lebih sederhana atau lebih pendek, kayak gitu. Nah, sampai di sini berarti kita sudah belajar di poin 1 ya, membuat Google Form sampai kita mendapatkan URL-nya. Berikutnya, kita akan belajar di poin 2, yaitu memperpendek URL. Jadi dari URL yang seperti ini, kita akan pendekkan lagi dan kita buat URL-nya itu lebih familiar. Contohnya, misal bit.ly/pendaftaran pelatihan Excel. Nah, kayak gitu, biar mudah untuk diingat. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa buka aja di Google ya, google.com. Lalu di bagian pencarian, tuliskan aja bit.ly. Kayak gini, tekan enter. Di sini, di paling atas sendiri, ini ada ya, bit.ly. Silakan dibuka aja. Untuk tampilannya seperti ini, teman-teman ya, websitenya. Ini alamatnya bit.ly.com. Tampilannya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki akun, silahkan klik sign up free.
nanti silakan daftar pakai akun email ya, pakai akun emailnya Google. Nah, karena di sini saya sudah memiliki akun, sehingga saya klik login gitu ya teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman punya loginnya atau akunnya, klik login. Tapi kalau belum memiliki akunnya, klik sign up free dulu untuk proses pendaftarannya gitu ya. Oke, saya klik login karena saya sudah punya akun. Lalu saya klik di bagian Google karena saya akan login pakai Google. Nah, muncul seperti ini, silakan klik di sini teman-teman. Pilih akun Google kalian, maka dia akan masuk ke halaman dashboard dari Bitly. Tampilannya seperti ini. Berikutnya kita bisa klik di sini, create new. Lalu pilih link. Nah, untuk bagian destination di sini kita masukkan URL yang kita dapat dari Google Form tadi. Saya kembali ke Google Form ya, berarti yang ini ya. Kita klik kanan copy, lalu kita masukkan di sini, klik kanan paste. Lalu untuk title-nya di sini, ini hanya digunakan sebagai judul di bagian Bitly-nya aja, jadi nggak ada pengaruh. Misal di sini saya tuliskan pelatihan Excel pemula. Seperti ini. Lalu berikutnya, kita bisa memasukkan untuk bagian custom URL-nya. Jadi nanti kita ingin URL-nya itu seperti apa. Di sini saya tuliskan misal seperti ini, bit.ly/pelatihan strip ya, gini tanda hubung Excel tanda hubung lagi pemula. Misal seperti ini. Apakah bisa? Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi nanti alamatnya bit.ly/pelatihan strip Excel strip pemula kayak gini. Nanti ini bisa teman-teman coba-coba sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Itu ya. Ini kita buat untuk mempermudah ingatan dari linknya aja gitu. Oke ya, kalau sudah saya klik create. Oke, kita sudah memperpendek dari linknya. Jadi kita bisa mengakses link dari Google Form-nya dengan alamat ini. Bitly pelatihan strip Excel strip pemula kayak gini. Oke, berarti sampai di sini kita sudah poin kedua. Lanjut ke poin ketiga, kita akan lakukan simulasi pengisian data. Oke ya, saya masuk ke browser lain ya. Dalam contoh ini saya pakai Microsoft Edge. Di sini saya buat tab baru, kita bisa tuliskan bit.ly/pelatihan strip Excel strip pemula. Kayak gini. Lalu tekan enter. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini akan tampil untuk Google Form-nya dan saya sudah login pakai akun email Google ya di sini ya. Ini terlihat warukbelajar.aris@gmail.com, ini adalah akun email saya. Oke, saya centang. Saya daftar pakai email ini, lalu saya akan masukkan datanya. Misal di sini Taufik Hidayat. Tempat lahirnya semisal Sidoarjo, tanggal lahirnya misal 2008 Juni tanggal 20. Jenis kelamin pria. Oh ya, ini terlihat yang ada bintang-bintangnya, ini maksudnya harus diisi ya teman-teman. Nah, untuk alamat ini karena kosong, jadi bisa untuk tidak diisi karena nggak ada bintangnya. Tapi dalam contoh ini saya isi aja. Jalan Belimbing nomor 190 Rungkut Surabaya. Semisal seperti ini. Pendidikan terakhir semisal SMK. Nah, untuk penguasaan software Office di sini saya centang Word sama PowerPoint. Misal lalu untuk Excel-nya di level 1. Berikutnya untuk foto ya. Kita klik tambahkan file. Muncul seperti ini, kita klik di sini, klik jelajah. Nah, di sini saya telah memiliki contoh pas foto ya, saya ambil dari Google tadi. Misal saya pilih foto yang ini, saya klik open. Oke, sudah terupload ya teman-teman. Setelah itu kalau sudah terisi semua, kita bisa klik kirim. Oke.
di sini terlihat ada tulisan terima kasih sudah mendaftar, admin segera memproses data Anda. Ini yang tadi kita setting ya. Oke, kita coba kirimkan jawaban satu lagi, kirim jawaban lain. Ini saya centang, lalu misal di sini saya beri nama Budi Cahyadi, tempat lahir misal Surabaya. Misal 2010 November ya, 10 November 2010. Ini pria, lalu alamatnya saya kosongi. Pendidikan terakhir semisal SMA. Di sini dia bisa Word, Excel. Lalu untuk penguatan Excel-nya di poin ketiga. Lalu fotonya saya klik di sini. Saya klik jelajah, lalu saya pilih yang ini. Misal klik open. Oke ya, sudah. Lalu saya klik kirim. Oke, sudah berhasil terkirim. Oke, berarti di sini kita sudah masuk di poin 3, sudah selesai ya, simulasi pengisian data. Berikutnya di poin 4, yaitu melihat hasil pengisian data. Nah, untuk melihat hasilnya, kita kembali ke browsernya ya tadi ya. Di sini ya, berarti teman-teman, di bagian ini tadi. Oke. Nah, di bagian tab respon ada angka 2, yang artinya ada 2 data yang sudah di-entry oleh pengguna formnya tadi. Saya klik ya. Nah, di sini ada Taufik Hidayat dan Budi Cahyadi. Emailnya hanya 1 ya, karena tadi kita gunakan 2 kali. Di sini ada data-data yang lain juga. Gitu ya, teman-teman. Nah, dari data ini kita itu bisa masuk ke poin 5 teman-teman, yaitu ekspor data ke spreadsheet dan Excel. Nah, buat teman-teman yang belum tahu spreadsheet itu adalah web yang disediakan oleh Google yang tampilannya kayak Microsoft Excel, cuma dia online. Nah, kita bisa mengekspor data dari Google Form-nya ini yang sudah di-entry oleh pengguna itu ke spreadsheet. Caranya seperti ini. Di bagian tab respon, di sini kan ada link to sheet ya. Ini diklik aja. Lalu berikutnya kita buat spreadsheet baru, karena sebelumnya belum buat. Jadi pilih yang atas, lalu klik create. Nah, maka dia akan buka di tab baru, dan di sini akan ada data yang tadi di-entrykan oleh pengguna tadi. Ada 2 ya, Taufik Hidayat dan Budi Cahyadi. Di sini datanya lengkap ya, sama seperti entryan formnya. Dan untuk bagian foto, nanti di sini ada link, di mana dengan link ini kalian bisa mendownload dari fotonya tadi. Contohnya yang ini ya. Saya klik di sini teman-teman. Klik di tulisan atas ini, klik. Nah, maka akan membuka untuk Google Drive dan teman-teman bisa download dari fotonya dengan klik yang di sini. Ada seperti tanda download kayak gitu ya teman-teman. Nah, selain spreadsheet, teman-teman juga bisa mengekspor ke dalam si Excel. Caranya seperti ini. Klik file, lalu berikutnya di sini ada pilihan download dan pilih Microsoft Excel. Klik. Nah, di sini ya. Ini pilih aja di folder mana disimpan, lalu klik save. Oke ya, ini teman-teman ya. Untuk membukanya, teman-teman bisa klik aja di titik 3 ini, download. Nah, di sini ada show in folder. Nah, maka dia akan membuka folder tempat kita menyimpan file Excel-nya tadi. Nah, ini file Excel-nya, ya teman-teman ya. Sudah bisa diklik 2 kali aja untuk membuka file Excel-nya. Nah, seperti ini. Ini klik enable editing aja agar bisa kita mengedit file Excel-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan file Excel yang berisi data-data dari orang yang sudah mengentry. Cuma di sini kalau kita pakai Excel berarti kita itu harus beberapa kali mendownload ya, mendownload dari file Excel yang kita dapatkan dari sini, dari si spreadsheet gitu. Karena kalau ada orang entry kan di sini ada update data lagi ya, dan kita harus juga
download lagi untuk file Excel-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di poin ke-6 yang terakhir, yaitu bagaimana cara membuka Google Form kembali. Nah, ini adalah bagian terakhir ya, yang menurut saya juga penting. Misal teman-teman close dari browsernya ya, kayak gini close. Nah, berikutnya teman-teman ingin melihat lagi, sudah ada berapa orang sih yang sudah mengisi formnya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman bisa buka lagi Google Chrome-nya, lalu pastikan teman-teman sudah login ke akun email yang sama ketika teman-teman buat Google Form-nya tadi. Berikutnya, teman-teman bisa masuk lagi ke google.com, lalu ketikkan lagi Google Drive. Nih ya, buka Google Drive, lalu pilih Go to Drive. Nah, berikutnya, pastikan yang di sini ya, My Drive, di sini. Lalu teman-teman bisa masuk ke folder yang telah kita buat tadi. Ini kan pelatihan Excel Form ya. Saya klik dulu. Nah, di sini ada yang namanya file Google Form. Nah, ini bisa kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul lagi Google Form yang telah kita buat tadi. Kayak gitu teman-teman. Baik, sekian dulu ya teman-teman. Kita sudah membahas bagaimana cara membuat Google Form serta beberapa settingan lainnya. Yang kurang lebih tadi kita sudah bahas ada 6 poin. Jika ada pertanyaan, teman-teman tulis aja di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.